Jadi ya waktu itu emang bingung juga sih telur ini mau diapakan. Soalnya kan kalau telur ayam udah 5 hari aja udah kayak mau busuk gitu loh. Oh, sakmono ya. Sedangkan aku ini ada punya beberapa lumayan banyak ayam gitu. Kalau ngolah kabeh ya kayak ya apa gitu kan, bingung. Mau tak jual juga aduh ya apa ya. Akhirnya sebagian aku jual online. Jadi aku nganterin ke rumahnya, hujan-hujan naik motor. Obrolan warung kopi bersama saya Najib. Saat ini saya ketemu Mbok iki, artis TikTok iki kayak. Biasanya live. Oh, belum. Biasanya live dah. Mbak Silvi ya. Iya. Mbak Silvi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baru kenal langsung apa kabarnya? Iya, makanya itu kayak tahu kabarku aja gitu ya. Iya ya. Gak apa-apa, sok kenal sok dekat gitu ya. Dan harus memang biar gitu lebih ya? gayeng ngomongnya. Asli mana Mbak sampean, Mbak? Aku itu aslinya Mojokerto. Cuman aku dulu kecilnya kelas 1 sampai kelas 6 SD itu aku lama di Bogor. Lama di Oh, Bogor. letik-letik bisa bahasa Sundanya. Bisa. Oh. Nah, lamun orang letik wae bisa. Oh, letik toh, gak gede-gede dong. Teing. Nah, yang bikin sampean balik lagi nang Mojokerto. Terus waktu itu kan ayahku ini tentara. Jadi harus pindah dinas waktu itu di Mojokerto. Jadi aku sekolah di Mojokerto sampai SMP. SMA terus? aku pindah ke Jombang. Aku sekolah di Tebuireng waktu itu. Oh iya, alumni pondok pesantren iki. Terus udah deh, abis itu aku kuliah di Malang. Terus punya kerjaan di sana, ya sudah. Akhirnya di saya Malang. tetap Sampai sekarang di Malang berarti. sampai sekarang. Oh, itu memang berarti istimewa, makanya Demi Mas Bon- sampean. Oh loh. Mas Bon tadi ngomongin gini, cepetan ke sini, ini soalnya nggak lama. Rencana sampai jam piro sih nang Mojokerto? Atau sampai kapan? Rencana sih hari ini mau balik. Tapi kalau memang cuacanya gak mendukung, karena kan aku sendirian nih dari Malang ke Mojokerto, jadi ya Nge-drive sendiri? iya, Oh. nyetir sendiri. Keren. Aku ngono wis ngantuk, Mbak. Aslinya ya bodoh ngantuk, cuma ya apa? Ya ada circle di Mojokerto berarti memang. Ada beberapa temen yang dulu-dulu masih silaturahminya masih baik semuanya sih. Kalau di Mojokerto yang sampean kangenin apa, Mbak? Bakso nih sih. Bakso sing ndi? Ya, Banyak iki. sih, kayaknya apa ya, kayak beda gitu loh sama Malang. Tapi kan banyak orang tuh ngomong katanya bakso yang enak itu baksonya yang di Malang. Tapi aku ngerasanya kayak oh ya enak deh gini deh. Apa gara-gara suasananya kayak gitu? Karena kan aku pernah tinggal di sini juga. Nah, mungkin itu Iya, mungkin ada itu masa yang- lalu. Iya benar. Ada masa lalunya itu sih yang bikin kangen. Kalau ibarat kata hujan itu turunnya hanya air yang susah hilangnya itu adalah genangannya. Oh, aduh, Bener ngono enggak? iya wes sembarang. Itu apakah itu yang bikin sampean bolak-balik Malang Mojokerto? Salah satunya juga aku buka usaha di sini. Oh, apa itu, Mbak? Kayak rumah mie gitu loh, kayak Warmindo. Oh, Warmindo. Gitu, iya. Berarti warung mie. Kalau disebut warung sih sebenarnya enggak ya, karena kalau warung kan konsepnya kayak benar-benar warung, itu kayak kafe juga gitu loh. Di endi sih iku? Di Punala, depannya apa? Kok Sekar Putih sih? Apa itu yang dulunya tower itu loh, tower Oh, kolam renang. kolam renang itu. Sekarsari. Oh iya, Sekarsari, sorry. Skarpote itu pabrik pupuk, Mbak. Oh iya, sorry. Aku kurang ini sih, kurang jeli ya mungkin. Di daerah situ. Oh, yang ini ya, yang kafe besar itu. Sebelahnya yang banyak lampu-lampunya itu, ya itu yang sebelahnya. terbuka itu toh. Oh, Itu. yang bukanya awal-awal pandemi kemarin. Kapan ya? Kayaknya sebelum pandemi udah buka deh. Udah Tapi buka. ya mungkin aku sing jarang nongkrong. Oh ya. iya mungkin. Anak rumahan nih. Oh iya, saya anak baik-baik. Oh, iya. Nah, yang bikin sampean ambil keputusan untuk usaha makanan di Mojokerto. Karena aku ngelihatnya di sini kan kayak apa ya, Warmindo itu jarang gitu loh. Kayak di sini tuh lebih ke angkringan nggak sih anak-anaknya ya. Angkringan, warung kopi. Terus akhirnya ya aku kayak
pengen buka yang semi kafe tapi harganya itu merakyat gitu loh. Akhirnya ya itu tadi. Mang gak dijak rono aku. Oh. Endorse ya. Ya kan Visit. kita nongkrong. Oh, okay. Nah, Kapan-kapan lain kali nanti. lah kita podcast di sana. Oke. Oke. Tapi keluarga anak sing nang Jakarta Mbak ya? Ada. Ibuku di sini sama adikku yang paling kecil. Adik paling kecil. Masih sekolah. Ini masih single apa sudah double apa triple apa? Apa ya? Triple kill kali. Enggak, kan ada batasan-batasan toh biasa nih. Iki ngelos tau ya apa iki? Ya enggak apa-apa sih. Aku udah nikah sih. Oh, udah nikah. Udah nikah. Udah punya anak juga. Ya, itu wes. Nah, ini tapi sampean tetap aktif ini ya di mengunjungi usaha sampean. Iya, masih. Ibu berarti ibu karir ini. Lagi nih IRT sih. Oh, IRT. Ibu rutai. Loh, anak sama siapa nih gini? Anakku dua-duanya sama susternya di rumah. Di Malang Jadi dia nggak ikut ke sini. Oh, sudah sekolah. Yang pertama sih udah sekolah. Dia masih TK 0 besar. Kalau yang kecil masih umur 1,5 tahun sih. 1,5 tahun. Oh, berarti ini ya masih belum masih lucu-lucunya sih sebenarnya. Masih belum bisa ini sih ngomong juga deh. Tapi dengan sampean aktif PP Mojokerto Malang itu ya apa itu? Menurut mereka? Kalau anakku yang boleh kan ya? Iya boleh. Kalau anakku yang pertama itu dia udah terbiasa tak tinggal karena dulu waktu hamilnya dia aku masih sekolah, masih kuliah waktu itu. Masih di Bogor? Enggak, aku kuliah di Malang. Di Malang. Iya, masih kuliah di Malang sampai aku lulus itu dia usia 2 tahun kayaknya. Terus yang nomor 2 juga sering tak tinggal itu karena ya itu tadi ngurusi kerjaan. Jadi kayak terbiasa gitu loh mereka. Jadi terbiasa sama mbaknya. Mungkin ya telepon terus tanya mami lagi ngapain, udah sih. Zaman kekinian tuh. Harus kayak gitu ya kayak iya. Anak zaman sekarang ya. Mungkin saya agak kolot ya. Harus ketemu setiap hari walaupun saya bapak-bapak tapi tapi itu nggak melepaskan dari rasa tanggung jawab sebagai orang tua, ibu. Nah, sebenarnya yang mendasari sampean buka usaha itu apa? Secara kan udah berkecukupan toh. Sebenarnya sok tahu ya. Loh enggak, gini loh. Berkecukupan yang kayak apa? Kan ada model-model orang itu yang istilahnya iseng, ada yang pengen punya aktivitas. Ada yang memang pengen benar-benar usaha. Kalau aku ya pengen benar-benar usaha karena kan aku mikirnya apa ya, kalau pengusaha itu waktunya kan nggak selalu di jam sama orang gitu loh. Lebih fleksibel lah. Terus kalau aku kerja di luar pasti dibatasin waktu ketemu anakku kayak gitu. Sedangkan aku tuh nggak mau. Kalau jam kerja lah. Dan tapi sialnya sampean ngerekrut karyawan ya, yang ada jam kerjanya ya. Ya apa ya? Aku tuh orangnya nggak bisa diatur gitu. Makanya lebih baik ngatur. Lebih baik ngatur orang. Enaknya kayak gitu, bener sih. Aduh, kok Maya ya? Enggak, memang harus seperti itu. Kalau kamu nggak mau diatur, berarti kamu harus ngatur orang. Oh gitu. Boleh itu tadi kata-katanya. Mulai tahun kapan buka usaha? Kalau yang Warmindo ini bulan ini Desember kemarin itu Desember? Aku masih baru aja kok yang di sini. Sebelumnya, selain itu? Selain itu aku ada buka ternak ayam petelur. Wah, itu sama ayam bebek petelur. Nek berhubungan dengan telur-telur iki sing saiki lagi naik daun. Kemarin sempat anjlok tuh harganya. Iya, benar. Sampai ngatasin ya apa itu? Aduh, itu sampai benar-benar kan waktu itu harga pakan ngikutin dolar waktu itu kan. Jadi benar-benar tiap hari itu bukannya untung, malah mentung. Buntung ya. Waduh, wes. Akhirnya dari situ kayak kayaknya harus dikeluarin deh ini ayam, tapi ya apa? Ini wes apa ya, wes di tengah jalan eman gitu kan. Jalan hidup iya, makanya kayak ya akhirnya sempat bingung ya apa gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu bulan Desember kemarin
akhirnya mulai naik tuh harganya telurnya. Naik telurnya. mulai sore sanu bojoku, Mbak. Tapi kan memang harus berputar ya. Iya, Kala-kala suatu ketika harus naik, suatu ketika harus turun. Tapi emang sih yang tahun kemarin ini benar-benar anjloknya itu sampai yang tinggi, peternak tinggi pun itu ikut jatuh gitu. Serius? Iya. Oh, makanya sampai ada demo kan peternak ayam telur dari di Jakarta, Blitar ke ya? Jakarta, dan itu yang dibantu sama pihak presiden itu cuma dari komunitas yang demo aja. Sedangkan yang di Malang itu kan nggak ikut waktu itu. Jadi ya wes, kita pasrah tok ngene ya apa iki, telurnya banyak, telur-telur sampai dibuang ke sungai. Sampai ngono ya? Iya. Padahal lek iso kan yo diikhlasno buat orang-orang yang nggak mampu gitu. Betul. Tapi mungkin kan emosi juga waktu itu. Jadi ya banyak peternak yang kayak gitu. Sampai sing ngamen takon ya apa? Kan sampean pengusaha yang petelur dan bebek petelur ya. Waktu drop itu sampean ikut buang-buang apa? Oh enggak sih. Akhirnya aku itu telurnya itu tak buat kayak baceman gitu loh, Mas. Oh iya. Ya itu tak masak, tak jual, ya angkring-angkringan kayak gitu. Sampai ayamnya itu pun ikut tak sembeli sendiri. Iya, seriusan. Tak sembeli sendiri. Ya apa, daripada kita ngasih makan tapi dia enggak bertelur. Ya kan, soalnya kan pakannya waktu itu kan mahal, jadi aku harus nyampurin pakannya itu sama apa biar mengurangi pakan-pakan pokoknya gitu loh ya kan. Ya itu waktu itu aduh ya apa ya, akhirnya dicampur sama dedek waktu itu pakannya. Dan ternyata produksinya tambah anjlok, gak mau bertelur, terus sakit-sakitan. Ya wes lah, akhirnya dipotong aja deh. Disembeli sendiri. Akhirnya waktu disembeli aku bingung, ini ayam mau dibikin apa? Soalnya kan ayamnya bukan ayam-ayam potong yang warna putih itu. Itu kan ayamnya merah. Iya, merah-merah coklat gitu kan. Dan itu dagingnya itu kayak alot banget. Semi-semi kayak ayam kampung gitu kan. Lebih alot dari ayam kampung. Bener. Jadi aku waktu mau jual ayam potong ini bingung. Harus trial dulu gitu loh. Sekali tak presto gak iso. Aduh diapakno bingung sampai bener-bener akhirnya aku nemu dagingnya ini benar-benar empuk, dan itu aku berani jual dan sampai sekarang juga. Wah, akhirnya gitu. Rezeki apa? Jalan rezeki baru. Iya, itu. Untungnya di situ sih, alhamdulillah. Tapi emang dari dulu hobi masak? Iya sih, kalau dari dulu emang hobi masak. Makanya kok iso kreatif. Nek gak kepepet gak mungkin tuh lah. Bener, tapi emang si Allah udah ngasih jalannya kayak gitu. Ambil sisi positifnya aja sih. Aktif di media sosial ya? Aktif di Instagram, di TikTok. Wah, tapi kalau Facebook enggak sih. Iki selebgram iki. Oh, followernya jelas akeh. Aduh. Ketika sampean jualan ayam yang sudah diolah tadi, terus telur dibacem ya, itu ada sensasi tersendiri nggak menurut sampean? Ada sih. Ya apa sensasi yang sebelah mana ini? Aduh kalau diceritain kok kayak mau nangis ya. Loh, kan itu menarik toh. Perjalanan hidup bagi kan banyak peternak ayam petelur yang di luar sana yang pengen cerita, barangkali bisa mewakili. Kan yang di luar sana telurnya dibuang, sama lebih kreatif lagi, dimasak, dijual. Ya kan soalnya aku pikiranku cuan gitu. Iya. Daripada dibuang kan mending diolah gitu kan. Dicuankan lah. Jadi ya waktu itu emang bingung juga sih telur ini mau diapakan. Soalnya kan kalau telur ayam udah 5 hari aja udah kayak mau busuk gitu loh. Oh, sama lu ya. Sedangkan aku ini ada punya beberapa lumayan banyak ayam gitu. Kalau ngolah kabeh ya kayak ya apa gitu kan, bingung. Mau tak jual juga aduh ya apa ya. Akhirnya sebagian aku jual online. Ayo. Alhamdulillahnya laku. Lo selebgram itu mah. Jadi aku nganterin ke rumahnya, hujan-hujan naik motor. Ya wes tak lakoni. Serius cek belum bawa motor? Loh serius sih Ki. Sampai malam itu Mas waktu itu. Aku ya ampun gini banget, waktu telur itu benar-benar anjlok gitu loh. Dan banyak telur-telur yang katanya impor. Oh iya. Ya kan kemarin itu. Aduh ya apa ini, sedangkan kalau telur kan nggak bisa lama-lama. Kalau aku ngolah semuanya juga iya gitu loh. Akhirnya ya wes lah tak jual online, tak kasih free ongkir untuk area Malang aja. Ya wis tak lakoni. Sampean berangkat sendiri? Berangkat sendiri. Kalau malam begitu suamiku udah
kan anak-anakku ini deket sama papahnya ya. Jadi kalau anak-anak udah tidur, ganti papahnya itu nemenin aku nganterin apa namanya telur-telur itu. Jadi tak cateti ini rutenya kemana dulu. Lah ya. Iya. Sampai aku yang biasanya nggak pernah kayak gitu tuh kayak, aduh gini banget ya. Tapi gak apa-apa deh, gak apa-apa demi cuan ya kan. Ya, tapi sensasi loh itu kan. Ya sih, tapi agak melo loh ya kan. Aduh kalau diceritain. Terus kalau ini ayam olahan, kan tadi katanya sembelih toh. Nah, ayam olahan itu setelah sampean masak kuat masak sak piro sampean? Nah, itu aku sampai beli presto itu banyak banget. Karena aku mikirnya kok gak empuk-empuk ya. Apa karena prestoku rusak waktu itu. Ternyata aku belajarnya dari YouTube juga waktu itu. Caranya begini. Akhirnya aku coba bikin yang pertama aku kasih ke beberapa temanku gimana. Kayak tester gitu ya. Tak kasih tester ke teman-temanku gimana rasanya kurang ini, kurang itu. Tak coba lagi sampai 4 kali. Akhirnya diterima sama teman-temanku, baru itu aku berani jual. Sampai saat ini. Sampai terus. Sekarang. Iya. Gitu. Terus bahan bakunya itu kok ndi? Dari kandang. Iya, dari kandang sendiri. Jadi aku tuh selalu bilang, ayamnya ada yang ini enggak yang apa? Afkir. Ya, afkir kayak gitu. Kalau memang ada ya udah apa lompokno sendiri, apa sendiriin gitu loh, jangan dicampur. Akhirnya ya ada yang sembeli sendiri di sana. Padahal awalnya aku nggak mikir ke situ, aku nggak ada pikiran sama sekali, nggak ada aku Mas. Cuma ya wes mungkin jalani Allah kayak gini ya bisa dilakukan, sementing jual. Makanya aduh. Iku ono kaedah ya, Mbak. The power of kepepet. Nah, bener. The power of kepepet and buntu. Akhirnya metu lah iku ya. Pikir orang kalau kepepet jadi ini cerdas loh. Iya sih. Iya bener loh tapi. Iya kan? Iya. Mbak seruput sih. Ngomongin sebenarnya ide untuk jualan-jualan itu setelah ada rencana bikin Warmindo apa sebelumnya? Sebelumnya. Oh, kejadian sebelumnya malah. Iya. Lah, kenapa kok nggak Warmindo kan? Ya itu tadi aku ngerasa kayak di Mojokerto ini mimian kayak Warmindo gitu kan belum ada, kayak mie Indomie dikasih topping apa kayak keju. Oh, sih saja nih ngarepe Rekso itu. Oh, aku enggak franchise-an. Oh, itu abnormal. Tapi kan itu harganya mahal. Kita pakai kita pakai harga yang bisa ditempuh sama semua orang. Jadi dari mahasiswa, dari siswa-siswa anak sekolah, iya kayak gitu. Kalau itu kan kayak mahal banget gitu kan. Yo, nek nongkrong nangkun yo ketok lah. Bener. Makanya aku kayak wis kayak buka kayak gitu deh. Soalnya kan di Mojokerto juga lagi rame angkringan. Angkringan, semua makanan lagi booming di Mojokerto. Oh gitu. Warung kopi syarat-syarat dengan makanan-makanan khasnya. Apa emang ya khasnya Mojokerto? Ya nasi bungkus. Oh, nasi bungkus, bukan onde-onde lagi ya? Enggak, khasnya warung kopi, bukan khas Mojokerto. Oh gitu, oke. Nah, angkringan kan bakar-bakaran. Iya, nasi terus, kucing gitu ya? Nasi kucing, terus sate bakar-bakaran itu kan banyak. Pernah nongkrong gak sih? Iya pernah sih, tapi nggak tahu ya. Kayaknya nggak tahu angkringan nih. Aduh, kebuka ini kayaknya. Nongkrongin nang kafe terus sih. Enggak sih, enggak. Aku kalau malam juga ke ini kok, ke angkringan. Angkringanku dewe. Aduh, sih gak benar sih kalau ngomong. Separuh hidup dijalanin di Mojokerto. Separuh lagi berapa tahun kemudian di Bogor dan sekarang stay di Malang. Bedanya 3 daerah itu apa, Mbak? Bedanya apa ya? Kan setiap tempat yang kita tinggali itu berkesan. Yang paling berkesan itu ya di Mojokerto sih. Karena separuh hidup itu mah. Sampai SMP loh, Mbak. Iya. Tapi perjuanganku mulai benar-benar kerasa. Maksudnya aku jadi bisa dewasa juga. Aku di Malang sih malahan. Karena mungkin juga kan waktu itu kuliah. Aku kuliah biaya sendiri karena kan orang tua. Serius? Iya. Biaya sendiri. Keren. Karena orang tua aku kan tinggal satu, papaku meninggal. Papaku kandung meninggal waktu aku kelas 1 SD. Papaku yang nomor 2 itu kan tentara, itu dinasnya pindah-pindah itu aku usia kelas 3-an, pokoknya kelas 3 itu bundaku nikah lagi. Nah, itu aku harus pindah-pindah waktu itu. Jadi kayak sorry ya, kayak orang tua itu kayak gak peduli gitu loh sama aku ya kan. Jadi aku seakan-akan
Kalau pedulinya sih tetap saya yakin orang tua soalnya. Iya, semua orang tua pasti ada sisi itunya. Tapi sebagai anak kadang kita ngerasa kurang toh. Nah benar. Cemburu sosial juga sama adik-adik maksudnya kayak gitu sama kakak. Dan waktu itu memang aku kayak ngerasa bener-bener dari SMP aku sendirian. Aku sendirian, aku ditinggalin orang tuaku karena kan bapakku ini dinas di Sidoarjo, jadi pulang pergi gitu, capek mungkin akhirnya bundaku tinggal di asrama waktu itu, jadi ninggalin aku di Mojokerto sendirian, iya, gitu. Jadi tanpa adik kakak? Tanpa adik kakak, kakakku kuliah di Surabaya waktu itu, adikku ya ikut gitu, orang tua. Iya ikut orang tua, jadi aku di Mojokerto sendiri dan aku mikirnya aduh aku kok kayak merasa kesepian ya. Waktu aku mau SMA, akhirnya aku minta pindah. Aku pengen mondok aja karena kan kalau mondok kayak kita sama kita bareng terus kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku mondok itu di Jombang. Sampai berapa tahun di Jombang? Sampai 3 tahun. 3 tahun. Ya sampai pokoknya SMA kelas 1 itu aku udah di Tebuireng itu, di Awahid Hasyim situ. Keren. Slice of life temenan nih. Perjalanan kan ya. Iya. Padahal dulu itu aku SMA itu tomboy. Terus teman-temanku ini kayak laki-laki semua. Dan aku tuh nggak suka Islami banget. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen aja mondok gitu loh. Tapi kan gini, ketika sampean mondok ya karena di rumah merasa kesepian di rumah. Iya. Mungkin loh ya. Iya, salah dan satunya. ada banyak temen akhirnya menemukan keluarga baru. Benar. Iya. Nyaman di pondok waktu Nyaman banget dan sampai sekarang teman-temanku itu yang kan dari pondok itu nggak dari Mojokerto aja kan dari banyak daerah. Banyak daerah ya. Akhirnya kalau kemana gitu, ayo kamu ngambil sini. Jadi kayak di semua daerah itu mesti kayak ada temanku. Jadi nyaman juga. Oh iya berarti ini berkatnya aku mondok. Gitu keren. Tapi asik loh. Emang persahabatan cewek itu menurut saya sih akan langgeng kalau memang dibangun dengan baik. Kayak contoh sampean udah berapa tahun ninggalin pondok kan? Nah sampai sekarang pun masih kontak loh. Kalau cowok jangan harap. Waduh, berabe nih urusannya kalau cowok. Iya. Iya benar kan? Iya. Aduh. Aku lagi ngomongin kehidupan itu kayak aduh berkaca-kaca rasanya. Soalnya benar-benar kayak semua itu aku kayak ngerasa sendiri gitu loh Mas. Jadi aku mulai lulus SMA itu aku ke Malang, nggak ada duit sama sekali waktu itu. Aku pengen kuliah waktu itu, tapi kan dengan kondisi keluargaku yang udah nggak ada bapak waktu itu kan, akhirnya aku memberanikan gak apa-apa nek, gitu kan. Terus waktu zaman 2016 di depannya Polinema itu ada tempat fotokopian waktu itu. Akhirnya aku kerja di situ. Dengan pedenya nggak ada lowongan waktu itu. Aku nanya aja. Diterima. Untungnya diterima gitu loh. Akhirnya aku belum waktunya gajian aku minta. Karena aku kan pengen beli formulir ini pendaftaran kuliah waktu itu. Ya udah, aku bisa kuliah pelan-pelan sampai akhirnya semester 3 ketemulah itu suamiku. Ya itu akhirnya mungkin suamiku kayak apa ya? Kasihan lihat aku sendirian. Terus aku kerja juga kan harus dibagi sama keluarga aku gitu loh. Mulai dari kosku, kuliahku, adikku semuanya. Ya kayak ya udahlah, aku tak nikah aja gitu loh untuk meringankan juga. Oh, makanya emang kok kuliah sambil sambil sudah berumah tangga, udah punya anak. Iya. Akhirnya aku di tengah jalan itu udah punya anak itu Mas. Karena aku kayak ngerasa mungkin aku kalau nikah rezekiku ono lagi, terus meringankan beban orang tua kayak gitu kan. Ya ternyata benar jawabannya Allah. Iya sih. Keren. Cuma ya aku harus mengorbankan masa mudaku gitu loh. Yang tadinya umurku ini kan masih 24 tahun gitu kan. Waktu zaman-zamannya itu kan aku nikah, anak-anak sih bisa jalan-jalan, masih bisa nongkrong sana sini kayak gitu kan. Dan aku gak bisa. Aku harus mikirin keluarga. Aku harus mikirin ya itu mah kayak tanggung jawabku sebagai anak ke ibu itu gimana gitu loh. Aduh rasanya kapan yo aku bisa kayak anak-anak. Kadang ya ada sih pikiran kayak gitu. Cuma ya diambil sisi positifnya aja sekarang. Tahan banting berarti. Tahan banget sih kalau aku. Untung Allah kasih aku yang super kayak gini. Maksudnya kan memang keadaannya gini. Yang saya tahu sebagai muslim ya,
kalau saya sebagai muslim bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang kalau makhluknya tidak kuat. Semua ujian seberat apapun dikasihkan ke siapa berarti orang itu akan kuat. Salut. Keren. Tapi ya itu jatuh bangun nangis, aduh rasanya kayak umur segini kok udah ngerasain gini. Kadang sih aku mikirnya gitu loh Mas. Tapi itu keren loh Mbak. Daripada nanti usia tua merana. Kayaknya sampean ngomongin diri sendiri. Enggak ya. Kan banyak toh kasus ke orang dengan usia sudah tua, udah senja, masih berkutat dengan membahagiakan keluarga, kan banyak toh itu. Tapi sampean beruntung di usia muda dikasih ujian yang segitu kuatnya, kayak emang waktu nendok mudun sampean punya akhirnya cara untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Aku minta final statement lagi aja. Itu bukan final statement tadi. Oh bukan. bukan. Apa tuh? Kalimat pendek aja. Oh, iya. Itu tadi tambahan ceritanya. Oh gitu ya. Selalu bersyukur aja sih. Kurang masuk Mbak. Selalu bersyukur aja sih. Oke, selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun. Siap. Memotivasi banget. yang ngomong saya kurang bisa. Aku nggak pandai memotivasi orang. Tapi gitu. itu motivasi banget. Oh gitu ya. Serius. Karena gini, kalau saya banyak orang yang ketika naik berada di atas, lupa di bawah. Ketika berada di bawah, bukannya bersyukur tapi nolongso. Oh gitu. Aduh. Sampean kan nggak pernah nolongso toh? Alhamdulillah nggak pernah. Siap. Masuk. Selalu ngikutin alur aja sih. Pasti ada hal terindah dari Allah itu yang dikasih sama Allah gitu. Pokoknya ojo ngeluh, pokoknya ojo sambatan, wis itu sih. Bersyukur aja. Iya, bersyukur aja. Masih dikasih nafas itu udah bersyukur banget gitu loh. Wis iku. Oke, matur suwun hadiri podcast saya. Iya. Keren Mbak Silvi. Obrolan Warung Kopi bersama saya Najib undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.